Record to computer. Nah, recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga semoga tetap diberikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini, walaupun konsentrasi sudah terpecah ke beberapa Zoom, tapi ini adalah masih dalam rangkaian maraton ventilator DRK spesial bulan kemerdekaan, dan ini adalah pertemuan yang terakhir. Masih ada saya dan Teh Winnie yang akan memandu sampai dengan acara ini selesai. Jadi memang setelah saya cerai sepihak dengan Teh Eni Wahyuni, alhamdulillah ada Teh Winnie yang mengganti. Teh Winnie, Legend Engine, masuk Teh Winnie. Ya, Kang. Iya, jadi Teh Winnie kita punya apa hari ini, Teh Winnie? Kita hari ini punya kolaborasi lintas generasi, Kang. Lintas generasi, ya. Jadi Betul. memang setelah kemarin kita berdiskusi tentang rangkaian umum mode dasar ventilator, kali ini kita akan membahas tentang masalah keperawatan yang paling sering muncul terkait dengan efek pemasangan ventilator dan endotracheal tube. Tentu ini sebetulnya banyak ya masalahnya, tetapi intervensi yang paling sering kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah tindakan suction. Oleh karena itu, hari ini kita akan membicarakannya secara khusus beserta Ibu Nolis dan Teh Remi tentang suctioning, begitu ya Teh ini ya. Ya, untuk itu kita punya 4 door prize ya, Kang, pada hari ini. 4 door Bagi prize, teman-teman luar yang biasa. nanti bertanya ataupun mungkin menambahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah berkenan. Gitu. Iya, betul sekali Teh Winnie. Selain itu juga ada Kang Martin, ini berhubungan dengan aktualisasi ya sebagai Oh, ya. CPNS yang nanti akan presentasi terkait dengan SOP mobilisasi progresif. Gitu. Tampaknya ini Bu Nuri sudah siap Teh Winnie, udah Iya. gatel pengen presentasi sama Teh Remi. Ibu belum pulang, Kang, masih di rumah sakit. Belum pulang, masih di rumah sakit. Barangkali bisa dilanjut, masih apa namanya, langsung dimulai begitu ya Teh Winnie? Mangga. Mangga Ibu, saya persilahkan kepada Bu Nolis dan Teh Remi untuk memaparkan hasil diskusinya. Iya, terima kasih untuk pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nol ketutup itunya Bu Nol mic-nya. Ya, sebentar. Ini enggak? Ya, kita mulai ya. Sebetulnya suctioning ini bukan hal yang asing untuk kita semua. Semua orang, kita petugas sudah sering melakukannya. Jadi bukan hal yang aneh, tapi ini mungkin untuk merefresh aja ya. Biar fresh gitu ya, kita apa sih yang sering kita lupakan gitu, barangkali pada saat kita melakukan tindakan masih ada yang lupa-lupa gitu ya. Sebagai pendahuluan, bahwa untuk menjamin oksigenasi paru yang baik pada proses pernapasan, itu harus didapatkan jalan napas yang baik, artinya jalan napas yang memang tidak tersumbat, ya, tidak terhalang oleh sekret ataupun cairan, ya. Jadi oksigen akan masuk secara efektif. Kita lanjut.
Nggak bisa ya, Mi? Nggak muncul. Ke pengertian. Kok sini nggak bisa ya? Bunol punten bisa slideshow aja Bunol tuh yang paling pojok kanan atas. Kiri apa kanan tuh yang gambar Slideshow. ya. Di Remi ininya tapi Oh, nggak Remi. muncul. Bentar. Bentar ya. Slideshow Teh Remi. Bukan, ini bukan slideshow. Teh Remi coba udah dari saya aja dia Teh Remi. Dari Kang Denny. Iya dari saya aja. Oke. Stop Teh Ya. Remi, stop share. Habis materinya nggak muncul. Ini ya. Satu lagi. Yang pengertian. Lanjut ya. Sebagai pengertian bahwa suctioning ini adalah suatu tindakan untuk mempertahankan jalan napas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat ya yang tadi sudah dibahas dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Ini menurut Agustin 2019. Suctioning juga dilakukan dengan memakai kateter pengisap melalui nasotracheal tube atau bisa juga lewat orotracheal tube atau bisa juga melalui tracheostomi atau kita yang sering di ICU ya melalui endotracheal tube. Next. Suctioning itu dilakukan untuk membersihkan saluran napas hanya di bagian atas saja ya. Kalau ke bagian bawahnya itu harus ada tindakan tertentu ya seperti endoskopi gitu ya. Jadi hanya bagian atas saja. Lanjut. Saya kira tidak perlu dijelaskan kalau untuk anatomi ya. Tujuan daripada suctioning adalah membebaskan jalan napas untuk mengurangi retensi sputum, jadi sehingga sputumnya dapat terangkat gitu ya. Mencegah infeksi paru, biasanya infeksi paru ini bisa disebabkan karena adanya sputum yang diam gitu ya, yang tidak bergerak gitu ya, sehingga itu menjadikan kolonisasi bakteri. Kemudian untuk mempertahankan patensi jalan napas atau kepatenan jalan napas, untuk meningkatkan ventilasi serta oksigenasi, jelas ya di sini, kalau misalnya saluran napasnya bersih, oksigen yang masuk juga akan adekuat. Kemudian untuk mendapatkan sampel atau lendir dalam menegakkan diagnosa, ini biasanya kita lakukan suction untuk pengambilan sampel ya. Lanjut. Indikasi daripada suctioning diantaranya adalah adanya atau banyaknya sekret yang menyumbat jalan napas. Ini ditandai dengan adanya suara, ya ada ronki, ada crackles, ada peningkatan nadi, ada peningkatan respirasi rate, kemudian ada sekresi yang terlihat di jalan napas ya atau di ETP gitu ya. Kemudian kalau pasien yang memang sudah lama memakai ETT dengan ventilator, dia bisa merasakan gitu, oh ini nggak enak nih minta disaksen ya, gitu kalau pasiennya sadar. Kemudian ada peningkatan peak pressure, biasanya peak pressure-nya naik pada ventilator. Ada penurunan tidal volume, ada penurunan saturasi O2 ini. Kemudian untuk mendapatkan sampel tadi ya, jadi ini indikasi untuk dilakukannya suction. Lanjut. Komplikasi yang terjadi, yang pertama ada hipoksi ya, hipoksi atau hipoksemia itu ditandai biasanya pasiennya saturasinya turun, kemudian ada trauma daripada mukosa tracheal atau bronchial, bisa terjadi respirasi ares atau kardiak ares, ini biasanya kelanjutan daripada hipoksi dulu ya.
ada perdarahan, terutama kalau kita tidak memperhatikan teknik yang benar pada saat kita melakukan saksen, sehingga ini menyebabkan adanya perlukaan. Adanya perlukaan biasanya terjadi perdarahan. Ada cardiac dysrhythmy pada saat kita melakukan saksen, biasanya heart rate-nya naik, ya. Ada heart rate-nya naik karena ini adalah kompensasi daripada tubuh kita, pasiennya kekurangan oksigen sehingga kerja jantung jadi meningkat. Terjadi pulmonary atelektasis, terutama ini adalah perubahan daripada tekanan yang tiba-tiba, ya. Biasanya ini komplikasinya. Terjadi bronkospasme, ada juga peningkatan tekanan intracerebral karena pada saat kita melakukan saksen terjadi satu kejutan gitu, ya. Jadi karena heart rate juga naik, biasanya tekanan intracerebral juga jadi naik. Kemudian adanya peningkatan kolonisasi bakteri, ya. Ini lanjut. Dari tipe suction itu ada dua, ya. Yang pertama adalah yang open suction system. Ini adalah adanya pemutusan koneksi antara ventilasi dan pasien. Sedangkan yang closed suction system ini adalah sifatnya tertutup. Jadi tidak ada pemutusan antara suction dengan ventilasi mekanik, ya. Jadi ini masih tetap inland. Lanjutkan. Ini open suction. Lanjut. Nah, ini ya closed suction. Memang macam-macam, ya. Bagaimana produknya banyak. Jadi kadang-kadang ada yang ada three-way-nya, ada yang nggak ada, gitu, ya. Pada prinsipnya sih memang ada clusternya, gitu, ya. Kemudian ada connecting antara satu yang ke ventilator, satu ke suction, ya. Kemudian alat untuk memberikan tekanannya juga macam-macam, ya. Ada yang dipijit, ada yang ditekan, gitu, ya. Ini tapi sama semuanya terbungkus plastik. Ini ada dua closed suction itu, ya, yang satu untuk ETT, yang satunya untuk ke tracheostomi. Perbedaannya hanya dari panjangnya saja, ya. Kalau yang lain-lainnya mah sama. Lanjut. Ini ya, ini plasternya. Lanjut, saya nggak usah ngejelasin. Nah, ini ya pada saat kita memasukkan kateter, jadi si valve-nya itu dalam kondisi terbuka. Dan pada saat kita menarik, itu valve dalam kondisi tertutup. Artinya memberikan tekanan supaya slemnya itu terhisap. Lanjutkan. Ini ukuran suction, pada prinsipnya bahwa ukuran suction itu tidak lebih dari setengah diameter ETT atau TC, ya. Untuk diameter untuk ukuran suction punya rumusnya adalah diameter tracheal tube dikali 3 dibagi 2. Jadi kalau contohnya kita memakai ETT nomor 8, tinggal 8 dikali 3 dibagi 2. Jadi yang kita pakai adalah nomor 12. Lanjut. Ini tekanan suction. Memang tekanan suction banyak pendapat, ya. Saya pakai yang ARC. Ini dewasa itu bisa 100 sampai 150 mm Hg, anak 100 sampai 120, untuk bayi 80 sampai 100 mm Hg, untuk neonatus 60 sampai 80 mm Hg. Lanjut. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama adalah persiapan alat. Persiapan alat bisa memakai mesin suction itu ada yang portable, ada yang dinding, ya. Ini harus ada. Kemudian kateter suction tadi sudah dijelaskan diameternya dan memiliki lubang di pinggir, ya, 2 sampai 3 lubang. Jadi kalau misalnya yang di ujung oklusi tetap masih bisa menghisap yang di bagian pinggirnya, itu masih bisa terhisap oleh lubang yang di bagian pinggir. Kemudian sarung tangan bersih, kemudian mangkok yang berisi normal salin atau aquades. Nah, ini harus berikan 100% O2 pada pediatrik dan dewasa. Jadi pada saat kita akan melakukan suction, kita berikan hiperoksigenasi dulu. Ya, untuk dewasa 100% sama anak, dan untuk
neonatus itu 10-20% dari baseline selama 30 sampai 60 detik. Nggak kelihatan ke bawah. Lanjut. Nah, ini selama suctioning kita gunakan pulse oximetry ya. Kemudian maksimal lamanya suction pada anak itu hanya 10 detik dan pada dewasa itu 15 detik. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ini lebih dari 15 detik atau kurang dari 15 detik. Jadi kita bisa menghitung dalam hati ya, atau kita juga tahan napas ya. Dengan kita menahan napas pada saat kita sudah sesak, pasien juga sama, apalagi pasien ya. Jadi jangan dilama-lamain gitu. Kemudian lama waktu saat menarik kateter ini dengan tekanan negatif itu 4-5 detik. Jadi pada saat menarik itu harus lebih cepat daripada memasukkannya ya. Kita punya waktu 15 detik, tetapi pada saat kita menarik itu harus lebih cepat ya. Kalau masukkan berarti kan ini bisa 10 detik pada saat masuk, tapi pada saat kita sudah ngasih tekanan negatif maka kita harus lebih cepat menariknya. Kemudian interval antara suction yang ke-1 dan ke-2 itu 20-30 detik. Limit suction keseluruhan itu 1 kali suction itu totalnya 5 menit ya. Lanjut. Ini tidak boleh lebih dari 3 kali katanya ya menurut Wood 1996. Jadi 1 kali episode itu 3 kali suction gitu ya, tidak boleh lebih ya menurut Guys dan Grab. Kemudian karena jumlah suction yang dilakukan harus dipertimbangkan adanya komplikasi yang tadi ya. Kemudian washing dihindari karena bisa menyebabkan penurunan saturasi O2 dan bronkospasmu ya. Kemudian pencegahan sekret yang kental dengan menjaga kelembaban dan nebulasi. Jadi pasien dengan ventilator itu biasanya kita jadwalkan untuk nebulasi ya. Lanjut. Ini persiapan alat untuk open suction. Yang pertama adalah mesin pengisap, bisa portable, bisa dinding. Kemudian botol pengisap sebagai penampung sekresi. Di sini kita tidak pakai cairan aseptik ya, karena ini sekali pakai. Kemudian selang penghubung dari sumber pengisap, ini connecting ya, yang panjang itu ya. Kemudian botol penampung sekret. Kemudian alat untuk memberikan oksigen. Alat untuk memberikan oksigen, kalau pasiennya terpasang ventilator, kita naikkan FiO2-nya atau ada O2 suction yang kita pijit ya. Itu O2 suction kalau kita pijit dan kalau masih berfungsi itu bisa naik 100% selama 2 menit. Lanjut. Tempat ini untuk menyimpan kateter pengisap steril, sarung tangan atau bisa pakai pinset steril, pengalas dada, jeli larut air ini untuk pasien yang untuk suction di hidung, kemudian cairan antiseptik ini juga kita sudah tidak pakai, tisu, tempat sampah, gaun, masker, dan Google itu tergantung daripada kondisi pasien ya atau apa diagnosa pasien. Lanjut. Prosedur open suction yang pertama adalah kaji tanda dan gejala indikasi adanya sekresi jalan napas. Kalau ada indikasi untuk kita lakukan suction, kita persiapkan. Kemudian kita lihat juga kecukupan oksigen, irama jantung ya sebelum kita melakukan suction. Kemudian jelaskan juga prosedur yang akan dilakukan pada pasien. Walaupun pasiennya tidak sadar, tetap kita ngomong ya, kita izin. Kemudian dekatkan alat-alat samping pasien, cuci tangan dengan menggunakan prosedur standar pencegahan, kemudian berikan posisi yang nyaman dan tepat. Lanjut. Nah, ini pada pasien sadar, semipolar, kepala miring ke satu sisi apabila kita akan melakukan oral suction. Kemudian polar dengan leher ekstensi pada saat kita akan melakukan nasal suction. Yang tidak sadar, ini baringkan pasien dengan posisi lateral menghadap ke pelaksana. Ini untuk tindakan oral atau nasal ya. Pasang pengalas, kemudian nyalakan sumber pengisap dan cek tekanan. Jadi kita setelah kita buka sumber suction dan itu terhubung ke connecting, kita tutup ya ujung connectingnya dan itu kita akan lihat si jarumnya itu akan menunjukkan angka berapa. Berarti itu tekanannya.
Buka ujung pembungkus dari suction kateter dan hubungkan ke selang konektor yang terhubung dengan sumber suction. Pertahankan prosedur steril selama tindakan. Lanjut. Kenakan sarung tangan yang bersih pada tangan yang tidak dominan. Jadi sebetulnya bisa pakai sarung tangan steril dua-duanya, bisa juga yang sebelah steril, yang tangan dominan itu yang kanan biasanya ya, yang kanan pakai yang steril, yang kirinya boleh tidak steril juga. Karena kalau pakai yang steril juga pasti kita akan on-kan gitu ya. Kemudian hiperoksigenasi tadi, kemudian lakukan pengukuran kedalaman suction. Kedalaman suction itu kalau kita bisa ukur dari sudut mulut itu sampai ke nipple atau ke ICS ketiga ya. Karena kan kalau laki-laki bisa dengan patokannya nipple, kalau perempuan kita nggak bisa ya ke patokannya itu. Kemudian lumasi kateter dengan salin, lepaskan sirkuit, masukkan kateter dengan tangan yang dominan sesuai panjangnya ETT. Jadi panjangnya ETT itu kalau kita lihat di kateter suction itu kan ada angka-angkanya ya. Jadi kalau misalnya di ETT angka 26 itu persis berdampingan dengan angka 26 di suction kateter, itu sudah ada di ujung, artinya udah sama panjang dengan panjangnya ETT. Lanjut. Bila pasien mampu, minta untuk napas dalam dan batuk efektif di antara waktu pengisapan. Jadi setelah dihisap sekali, pasien ngomong, oh, Ibu, batukin gitu ya. Baru kita lakukan pengisapan lagi. Ini hisap seket pada mulut dan di bawah lidah setelah pengisapan di orofaringel. Jadi ke orofaringel dulu, baru nanti ke mulut. Setelahnya bersihkan kateter dengan NaCl sampai selang penghubung bersih dari sekresi. Jangan lupa matikan pengisapnya ya. Kemudian kaji kembali status pernapasan pasien, semua hemodinamik pasien dilihat ya. Setelah itu buang kateter bersamaan dengan pelepasan sarung tangan. Jadi gulung di tangan kanan, kemudian gulung di tangan kiri, kemudian kita lepas sarung tangannya ya. Lanjut. Kembalikan pasien ke posisi yang nyaman, kemudian buang masker dan cuci tangan, dokumentasikan jangan lupa. Yang didokumentasikan di sini adalah apakah ada respon pasien pada saat kita melakukan suction. Bagaimana kondisi daripada sekretnya sendiri gitu ya. Bagaimana hemodinamik, apa yang terjadi, adakah efek atau misalnya jadi bradi pasiennya, jadi tahikardi, jadi respon pasiennya harus dicatat ya. Lanjut. Oh, ini mungkin ini akan diteruskan sama Remi ya untuk close suction. Mangga. Ya, melanjutkan dari yang Ibu nulis untuk prosedur close suction, alat-alat yang kita siapkan. Yang pastinya pertama itu kateter close suction itu sendiri. Kemudian kita siapkan squid 10 cc dan NaCl 0,9% itu untuk nge-flushing dari kateter close suction. Kemudian kita siapkan handscoon. Kalau untuk close suction itu kita hanya perlu menggunakan sarung tangan bersih saja. Kemudian kita siapkan juga extension tube atau suction connecting. Kemudian sumber suction, baik itu suction portable maupun yang dinding. Kemudian suction bag-nya juga. Lanjut, Kang. Nah, untuk prosedurnya yang pertama itu, sebelum kita melakukan suctioning, baiknya kita kaji terlebih dahulu apakah pasien ini perlu dilakukan tindakan suctioning. Kalau memang ada indikasi untuk dilakukan tindakan suction, baru kita lakukan menjelaskan kepada pasien bahwa kita akan melakukan tindakan suction dan tindakan ini pasti tidak nyaman untuk pasien. Kemudian ketika pasien sudah bersedia, kita siapkan alat-alat tadi, kita dekatkan ke pasien, kita hidupkan sumber suctionnya dari portable maupun dari dinding. Kemudian kita atur tekanan suction itu sesuai dengan yang direkomendasikan tadi untuk dewasa 110 sampai 150, negatif 110 sampai negatif 150 mm Hg. Kemudian kita lakukan cuci tangan, kita pakai sarung tangan bersih, kita isi squid 10 cc dengan NaCl 0,9% untuk flushing. Lanjutkan. Kemudian kita sambungkan squid yang sudah kita isi dengan NaCl dengan konektor flusher yang ada di close suction. Kemudian kita sambungkan suction connecting dengan
konektor dari close suction. Kemudian sebelum kita melakukan suction, terlebih dahulu kita cek hemodinamik pasiennya, kita lihat tanda-tanda vitalnya, terutama saturasi, kemudian tekanan darah, heart rate-nya. Jangan lupa kita melakukan hiperoksigenasi terlebih dahulu selama 1-2 menit. Kemudian kita masukkan kateter suction sepanjang kedalaman ETT dan TC. Lanjutkan. Kemudian kita lakukan penghisapan lendir dengan cara menarik konektor secara sirkular. Kemudian setelah kita melakukan suction itu, kita perhatikan hemodinamik pasien. Apakah ada penurunan dari saturasi, kemudian peningkatan tekanan darah, heart rate-nya. Kemudian kalau misalnya aman, kita boleh ulangi kembali sampai maksimal 3 kali sesuai yang direkomendasikan. Pada saat suction kurang dari 15 detik. Lanjutkan. Kemudian kita bilas kateter close suction dengan NaCl 0,9%, kita flushing. Kemudian kita lepaskan extension tube atau suction connecting dari konektor dari close suction. Kemudian kita matikan sumber suction-nya, kita rapikan alat, kita rapikan pasien, kemudian kita terminasi, kita buka sarung tangan, kemudian jangan lupa kita catat respon pasien bagaimana. Lanjutkan. Kemudian catat juga, dokumentasikan juga bagaimana dari karakteristik dari slam-nya, mulai dari bau, warna, jumlah, kemudian jangan lupa cuci tangan. Lanjutkan. Nah, ini untuk kriteria rekomendasi untuk suction. Suction endotrakeal hanya dapat dilakukan ketika terlihat adanya sekret atau bukan secara rutin. Jadi, ini sebenarnya kalau dari beberapa sumber itu tidak harus secara rutin kita lakukan, tapi sesuai dengan kebutuhan pasien. Apakah pasien benar-benar perlu untuk dilakukan suctioning? Kemudian disarankan juga melakukan preoksigenasi supaya nanti tidak terjadi penurunan saturasi pada saat kita melakukan suction. Kemudian ini kan ada 2 metode ya, ada yang open dan yang close suction. Yang direkomendasikan memang yang close suction supaya tidak terjadi tadi komplikasi dari tindakan suction yang kita lakukan, terutama untuk pasien-pasien yang menggunakan bantuan ventilator yang menggunakan PIP atau FiO2 yang tinggi. Lanjutkan. Ini tadi yang harus dikaji, apa saja yang harus kita kaji sebelum dan setelah tindakan suctioning yang tadi. Pertama, suara napasnya kita auskultasi. Apakah benar-benar ada misalnya suara ronki, perlu dilakukan suctioning. Kemudian hemodinamiknya juga sebelum dan sesudah dipantau, bagaimana saturasinya, warna kulit, kemudian pola napasnya, kemudian heart rate-nya, tekanan darahnya. Kemudian setelah suctioning kita catat bagaimana karakteristik dari sputum, baik itu dari warna, konsistensi, bau maupun volumenya. Kemudian kita lihat juga pada saat kita suction itu apakah pasien ada refleks batuk atau tidak. Kemudian dari parameter dari ventilator itu sendiri juga bisa kita lihat apakah peak airway pressure-nya itu meningkat, apakah benar-benar gara-gara ada obstruksi di saluran nafas. Kemudian kita lihat kok tidal volumenya ini turun gitu. Kemudian saturasinya turun gitu. Kita pantau, kita lihat apakah benar-benar karena adanya obstruksi dari saluran nafas. Lanjutkan. Nah, prinsip suction itu ada 4 ya. Yang pertama itu asianotik. Jadi kita lihat apakah ada penurunan saturasi, sianosis, kemudian traumatik. Tindakan yang kita lakukan ini jangan sampai menimbulkan trauma di jalan napas pasien. Kemudian aseptik. Tindakan suction yang kita lakukan itu jangan sampai menimbulkan resiko masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh pasien. Jadi kita misalnya untuk open suction kita lakukan teknik steril, untuk yang closed suction kita lakukan teknik yang bersih. Kemudian afektif. Ini tindakan yang kita lakukan ini kita harus melakukannya dengan gentle gitu, jangan kasar dan penuh perasaan juga. Lanjut. Demikian dari DRK dari Ibu Nolis dan saya.
Hatur nuhun Akang dan Teteh semuanya dikembalikan kepada Teh Winnie dan Kang Denny. Atur nuhun Bu Nolis, Teh Remi ya yang sudah maraton. Untuk teman-teman, Teh ini ada pertanyaan nggak? Untuk teman-teman yang Ada Kang, banyak di chat. banyak banget ya di chat. Saya nggak. Ada 3 pertanyaan. Oh iya. Sudah siap. Ya. 3 pertanyaan. Oke, coba saya pilih satu-satu. Ayo Bu, Assalamualaikum. Bangga. Assalamualaikum dari Teh Nur ya. Berarti ini door prize pertama ya Teh ini buat Teh Nur. Ya, betul. Siap, Kang. Satu door prize dikeluarin buat Teh Nur. Assalamualaikum Bu Nolis. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, tekanan saksen yang direkomendasikan pada dewasa tadi ya kurang dari 150. Sedangkan dalam pelaksanaannya kita ya sehari-hari di lapangan kadang 150 mm Hg itu untuk sekret yang sangat kental sepertinya kurang efektif begitu, tidak mampu untuk menjedot. Nah, sebenarnya berapa sih batas aman tekanan saksen yang direkomendasikan? Ya. Saya coba jawab ya Teh Noi. Memang menurut teori itu tekanan untuk dewasa itu sampai 150 mm Hg. Kita ada kalanya dihadapkan dengan masalah sekret yang kental ya. Untuk sekret yang kental itu bisa dinaikkan tekanannya karena kita tekanan dewasa ini kalau nggak salah ini bisa sampai 200 ya. Tetapi tidak terlalu sering, artinya kalau kita mendapatkan sekret yang kental, kita harus kolaborasi dulu dengan dokternya ya. Barangkali ini nebulasinya belum terjadwalkan gitu ya, sehingga kita memakai tekanan yang tinggi itu tidak, kalau misalnya sekretnya sudah encer kan kita bisa memakai tekanan yang memang direkomendasikan. Itu aja mungkin. Iya. Ya, Baik bagaimana Ibu, Teh atur Nur? nuhun. Ya mungkin ya, berarti sampai 200 ya Bu ya? Iya, karena kita yang dewasa ini bisa sampai 200. Saya juga pernah baca jurnal, tapi sekilas kalau nggak salah memang sampai 200 ya, sampai 200. Iya. Itu aja Bu. Bu, satu lagi Bu, ini mah konfirmasi aja Bu. Ya. Untuk hiperoksigenisasi, tadi saya baca sekilas, takut salah sih, 30 detik ya. Ya. Terus menurut SPO yang dibacakan sama Remi itu hiperoksigenisasi itu 1 sampai 2 menit ya Bu ya. Mungkin itu bisa dikonfirmasi mana yang paling menurut jurnal yang paling bagus gitu Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, enggak. Ini mau menjawab? Ya. Jadi untuk hiperoksigenasi sebetulnya waktunya cukup 30 sampai 60 detik. Ya, untuk hiperoksigenasi ya. Pada saat kita melakukan persiapan itu kita sudah naikkan oksigennya di 100%, kita pasang sarung tangan dan segala macam itu ya, bisa nyampe 30 sampai 60 detik atau 1 menit gitu. Itu aja Teh Noi. Ibu, kebetulan kan kita punya ventilator yang otomatis. Betul. Untuk hiperoksigenisasi ya Bu ya. Itu di situ ada 2 menit ya kalau nggak salah Bu ya. Betul. Ya. Jadi gini, pada saat kita melakukan hiperoksigenasi itu memang bukan menunggu sampai 2 menit itu habis, tidak. Tapi setelah kira-kira 30 detik sampai 60 detik kita lakukan saksen. Tetapi pada saat kita lakukan saksen, posisi di FiO2 itu ada di 100%. Bahkan kalau misalnya setelah 2 menit dia akan kembali ke FiO2 awal. Tetapi kita nih masih belum bersih. Jadi si saksen O2 saksennya itu harus kita pijit lagi gitu. Karena rata-rata untuk ventilator itu hanya memberikan hiperoksigenasinya hanya 2 menit. Sedangkan kita butuh waktu sampai 5 menit. Jadi kita harus pijit lagi gitu. Kecuali kalau kita dengan menggunakan manual, FiO2-nya kita naikkan 100, kalau tidak kita turunkan tidak akan turun. Tapi kalau dengan O2 saksen itu hanya 2 menit.
Ya. Itu aja mungkin Tenui. Mohon. Baik Ibu, hatur Ya. nuhun Ibu. Sudah cukup Enggak. jelas Ibu, hatur nuhun. Mangga, Sami. Ya, sudah cukup mewakili mungkin ya, Teh Noi. Jadi di saat kita selesai melakukan suction pun oksigenasi dari apa ya fraksi yang dinaikkan ini masih tersuplai gitu ya kepada pasien. Jadi tadi dampak dari asianotik ini akan sangat minimal mungkin itu ya Bu ya. Iya. Kemudian selanjutnya Bu ada pertanyaan dari Teh Wilan. Katanya bila terdapat plak di RTT pasien itu biasanya sulit dilakukan suctioning. Nah, sebelumnya memang pasien biasanya dilakukan nebulisasi. Tapi ketika nebu ini belum bisa apa ya mengencerkan slamnya dan sampai akhirnya bisa disuction, apakah teknik bronchial washing masih bisa dilakukan? Kemudian sebelum biasanya jalan akhir reintubasi. Oke. Oh, ini mungkin pasiennya yang tidak terintubasi ya Teh Wilan. Terintubasi tapi dengan plak di RTT. Terintubasi Teh. Tapi di akhir ada sebelum biasanya jalan akhirnya reintubasi. Iya. Saya ngerti pertanyaannya. Oke, siap Bu, mangga. Iya. Mau Remi dulu enggak? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Teh Wilan ya. Apakah bronchial washing boleh dilakukan atau tidak? Menurut AARC tahun 2010 di situ dijelaskan bahwa kalau bronchial washing ini kan biasanya memakai NaCl 0,9%-nya. Nah, di situ dijelaskan banyak penelitian mengatakan bahwa penggunaan normal salin pada saat kita melakukan bronchial washing itu atau tidak menggunakan normal salin pun itu sama efektifnya. Jadi sebenarnya boleh dilakukan karena keuntungan dari penggunaan normal salin ini salah satunya kan bisa mengencerkannya. Pertama mengencerkan tadi yang ada plak, kemudian dia dapat meningkatkan volume dari sekret yang akan kita tarik gitu. Nah, cuman memang tidak rutin boleh dilakukan gitu. Kalau memang masih bisa dilakukan dengan nebulisasi, alangkah sebaiknya dilakukan nebulisasi terlebih dahulu. Jadi tidak rutin dilakukan. Ya. Itu aja. Bagaimana Teh Wilan? Jadi boleh menambahkan Mangga, ya. Ibu, mangga ya. Sebisa mungkin tidak dilakukan mungkin ini ya, sebisa mungkin tidak dilakukan karena yang saya tahu kalau misalnya dilakukan bronchial washing itu setelah dikasih cairan, kemudian tekniknya itu kan dipompa juga dan itu akan malah lebih apa namanya slam atau plak itu bisa lepas tetapi malah lebih menjauh gitu. Malah lebih susah gitu, malah mungkin akan bisa terjadi obstruksi. Jadi ini sebetulnya kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, ya sebaiknya untuk menghindari efek daripada bronchial washing itu, ya sebaiknya kita kolaborasi aja untuk dilakukan reintubasi ya. Itu Ya, saja. terima kasih Bu. Soalnya kemarin pengalaman pasien yang B6 kalau nggak salah ya, kan itu pas datang itu memang plak banget nggak bisa masuk di suction. Terus dokternya menyarankan gimana teh kalau di BW katanya. Tapi lihat nggak berani gitu Bu. Jadi udah dok di nebu dulu aja soalnya. Selama ini belum juga dilakukan gitu, belum pernah sendiri melakukan bronchial washing. Iya. Ya terima kasih Bu. Mangga. Ya, Teh Wilan berarti dapat door prize yang kedua ya Teh ini. Iya kan. Makin ke sini tampak makin panas, nih pertanyaannya makin banyak, makin antusias. Ini masih ada yang ketiga Ini sepertinya. udah pas banget Kang, ada 4 nih. Ada 4 pertanyaan. Yang berikutnya Teh Wini, ada siapa lagi Teh Wini? Ada Kang Hendra Kang dari GICU 2. Izin bertanya, untuk penggunaan kateter suction, metode yang digunakan baik open ataupun closed suction berdasarkan mode ventilator pasien yang digunakan gitu. Jadi apakah metode open atau closed suction itu dasarnya adalah mode ventilator pasien yang sedang berjalan? Itu mungkin ya Hendra ya. Ya, benar. Ya. Silakan Ibu atau Teh Remi. Pada saat kita melakukan suction,
kita tidak tidak tergantung daripada mode pasien yang diberikan. Akan tetapi kita apakah menggunakan closed suction atau open suction, itu sebaiknya kita melakukan yang closed suction ya dibandingkan yang open suction. Apalagi untuk pasien-pasien dengan FiO2 nih, FiO2-nya yang tinggi atau PIP-nya yang tinggi. Itu harus, tidak boleh pakai yang open. Ya, tetapi kalau mode ventilator itu dengan mode ventilator apapun kita tetap harus melakukan suction. Jadi tidak ada pengaruhnya atau tidak ada pengecualian gitu ya. Oh ini mah modenya ini tidak boleh dilakukan suction, atau oh ini mah pasiennya dengan modenya ini harus dengan open suction, tidak. Tetapi memang sebaiknya dengan yang closed suction. Apalagi ini kalau tidak ada sama sekali ya, kalau tidak ada sama sekali. Pengecualian untuk pasien yang PIP-nya tinggi dan FiO2 tinggi itu harus dengan yang closed suction ya, karena mencegah terjadinya tadi atelektasis dengan PIP tinggi, FiO2 tinggi, begitu dibuka ada perubahan tekanan yang tiba-tiba, itu yang bisa menyebabkan terjadi komplikasi. Itu mungkin Kang Den. Ya, sepertinya sudah sangat cukup jelas dijelaskan sama Kang Hendra. Barangkali masih belum terpuaskan, Kang Hendra. Baik, tidak puas. Pak Haji. Ya. Apa Kang? Untuk mode ventilator yang saya maksud ini kan kayak untuk mode-mode yang memang dia pasiennya lagi winning, kemudian si setting-settingannya memang udah rendah banget, kayak pasien-pasien yang memang udah mau ke arah ekstubasi gitu kan. Jadi mungkin PIP-nya udah rendah, PS-nya mungkin udah 0. Apakah itu ada tempat nggak untuk mungkin dengan menggunakan metode open gitu maksudnya Bu? Jadi tidak harus selalu close aja pasien yang ventilator gitu Bu. Terima kasih. Oke, ya. Boleh langsung dijawab Kang Den? Langsung Kang. Ini barangkali mau. Ya. Kak Bono langsung aja. Ya, jadi untuk pasien-pasien yang memang tadi ya, kalau misalnya tidak ada closed suction, dengan terpaksa kita melakukan open suction. Kalau misalnya pasiennya udah mau menjelang ekstub, artinya PIP-nya tidak tinggi, FiO2 juga rendah, itu bisa saja kita kerjakan. Itu aja mungkin, Kang Hendra. Ya, hatur nuhun Bu Nulis. Jadi memang baik Bu, terima kasih jazakallah. Ya, Kang Hendra. Jadi memang pada intinya yang direkomendasikan adalah penggunaan closed suction begitu ya. Dan memang ini sebetulnya dalam beberapa jurnal dikatakan ini tidak hanya bicara tentang oksigenasi, tetapi juga banyak hal yang berpengaruh terkait dengan closed suction. Ada dengan pengaruhnya hemodinamik, ada pengaruhnya juga dengan tingkat nyeri, yang ternyata tingkat nyeri pada closed suction itu lebih rendah dibandingkan dengan yang open suction. Jadi manfaatnya lebih banyak dibandingkan yang open begitu ya. Selanjutnya Teh Winnie masih ada nggak? Hadiah yang keempat berarti door prize yang keempat. Ya, ada ini dari Teh Pri katanya. Apabila pasien mengalami gangguan pada area mulut, bagaimana cara mensuctionnya? Mungkin Teh Pri bisa lebih detail lagi gangguan area mulutnya seperti apa ya? Atau Ibu sudah bisa membayangkan sama Teh Remi? Ya, Mi, ya, enggak. Ya, izin menjawab dari pertanyaan dari Teh Pri. Suction lewat mulut ya maksudnya ya. Kalau misalnya ada gangguan di area mulut, misalnya pasien-pasien yang pos itu kali ya, bedah mulut mungkin. Ya, karena kalau pasien-pasien yang ataupun kalau pasien yang luka bakar area muka juga kena gitu kan, kadang rada susah juga ya untuk melakukan suctionnya. Bagaimana? Iya Teh. Sebenarnya walaupun misalnya ada masalah di gangguan mulut itu ya tetap saja kalau misalnya ada slam misalnya atau ada darah kan tetap kita harus suctioning karena tadi tujuan dari kita lakukan suctioning ini kan supaya salah satunya tadi supaya tidak terjadi aspirasi misalnya biar tidak terjadi pneumonia, tidak masuk ke saluran nafas kemudian menimbulkan infeksi. Kemudian tadi prinsip dari suctioning itu sendiri tadi kita jangan sampai membuat trauma. Nah, kalau untuk gangguan mulut tadi kan pasti ada masalah ya. Jadi kita melakukan suctioning itu ya tekniknya jangan sampai membuat trauma di saluran di bagian mulut. Misal, karena di situ kan ada mukosa gitu, yang gampang sekali untuk
trauma dan membuat iritasi. Hati-hati. Ya, jadi kita harus lebih hati-hati dalam melakukan suctioning. Itu aja teh. Mangga Ibu Nulis bisa mau ditambahin. Cukup. Ya Teh Remi nuhun. Jadi jangan terlalu bersemangat ya Teh Remi. Puter kiri, puter kanan. Ya. Wah, heboh. Afektif pakai perasaan. Nah, gitu. Ada 4A tadi ya, Bu ya. Ya. Pertanyaan sepertinya di kolom chat habis, Kang Den. Iya. Dan door prize kita juga habis. Tapi waktu masih ada nih. Waktu sudah Sekitar habis, 10 Teh menit Win. Habis lagi. waktunya ini. Waktunya juga sudah. Teman saya sudah gelisah. Jam saya kali ya yang kendor. Iya, sebelum terima lanjut kasih ke ya, Bu. iya, Tewin, sebelum lanjut ke Kang Martin, ini artinya untuk Iya. rangkaian DRK mah sudah selesai. Terus saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menjadi donatur DRK begitu. Teman-teman ini tidak mengharapkan untuk diumumkan, tetapi saya ingin menyebutkan bahwa di balik door prize yang dibagikan ini ada Teh Tika, ada Teh Titit, ada Teh Iis, ada Teh Ratna, ada Teh Anis, ada Teh Eni, dan banyak lagi yang lainnya yang tentu sebetulnya tanpa door prize pun acara ini tetap bisa berjalan. Tetapi di sini membuktikan bahwa betapa teman-teman mempunyai upaya besar, mempunyai semangat besar untuk tetap menghidupkan kegiatan positif bulanan kita. Terima kasih. Semoga apa yang dikeluarkan menjadi amal ibadah yang nantinya akan diganti dengan yang lebih dari apa yang dikeluarkan. Amin. Hatur nuhun. Nah, untuk yang rangkaian DRK berarti sekarang sudah selesai ya Teh ini. Ya, yang maraton ventilator ya, Kang. Yang maraton ventilator. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan sama Kang Martin untuk aktualisasi sosialisasi penerapan SOP mobilisasi progresif. Mobilisasi progresif pada Ya. pasien kritis. Iya. Kang Den, punten sepertinya Ya. belum di-share untuk absensi, Kang. Untuk absensi, oh iya, nanti saya share. Siap. Kang Martin sudah siap, Mangga? Kang Martin? Sudah. Sebentar, Kang. Ini kan sudah selesai ceritanya. Saya stop dulu ya rekamannya.